Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya ingin bincang-bincang mengenai agama kita, agama Islam, dikaitkan dengan zaman. Sama-sama kita ketahui zaman itu terus berubah, waktu demi waktu dia berubah. Salah satu contoh umpamanya Al-Quran yang dulu zaman Rasulullah masih berserakan tertulis di daun atau di kulit kayu, kulit binatang dan lain-lain. Kemudian setelah zaman para sahabat dibukukan menjadi beberapa buku saja atau beberapa kitab maksudnya. Kemudian tulisannya juga demikian. Dulu belum ada barisnya atau harokatnya. Kemudian ada, dan sampai di Indonesia pun masih tulisannya Arab, belum terjemah. Jadi orang dulu yang bisa memahaminya ya orang-orang yang mungkin pandai berbahasa Arab atau dari pondok pesantren yang sudah mondok bertahun-tahun tentunya. Fikih juga begitu. Dulu masih juga tulisannya Arab, tulisannya di kitab kuning istilahnya, tulisannya gundul. Itu dulu. Dan saat ini itu sudah jauh beda sekali. Kalau dulu kesulitan untuk memahami agama kita, agama Islam, sekarang sebaliknya, sekarang sangat mudah karena banyak sarana untuk mempelajari agama kita, agama Islam. Al-Quran yang dulunya sedikit, sekarang boleh jadi setiap rumah orang Islam itu memiliki, bahkan bisa lebih dari satu atau dua. Kemudian juga fikih, pelajaran tentang hukum-hukum Islam sekarang dipermudah dengan adanya HP, adanya Google atau internet, dan kita tinggal mau milih yang mana, mau milih fikih menurut kelompok si A atau si B atau si C, atau menurut mazhab ini, mazhab itu, dan kemudian juga ustadznya juga bisa memilih, atau bisa semuanya kita pelajari atau kita ngaji dengan orang-orang yang cerdik pandai siapapun itu, sehingga wawasan kita bisa luas, bisa tahu ternyata hukum ini menurut yang sini begini, menurut ini begitu, dan lain-lain sebagainya. Dan dengan dasar dalil yang mereka gunakan, jadi sangat beda jauh dengan zaman sebelum ini. Jadi sangat beda dengan zaman dahulu, dan karena beda itulah sekarang pun cara belajar pun juga
mengikuti perkembangan zaman. Umpamanya ya seperti ini, kalau dulu ngaji itu harus bertatap muka, bertemu langsung, sekarang tidak harus seperti itu. Dan bisa dikatakan sekarang itu lebih praktis, lebih simpel, tidak harus berkumpul di suatu tempat, tapi bisa di rumah masing-masing. Dan juga dalam hal waktunya juga tidak harus satu waktu, karena bisa kapan saja kita buka HP, kita setel, dan ketika kita belum paham bisa kita ulang-ulang sehingga kita bisa memahami ajaran agama Islam itu lebih, insya Allah lebih mudah tentunya, kan seperti itu. Kemudian kita sekarang juga jadi tahu betapa Islam itu dipahami oleh umatnya itu sangat beragam. Banyak sekali perbedaan-perbedaan yang kita ketahui, dan juga mereka punya dasar masing-masing, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis, sehingga kita harus belajar untuk memaklumi akan perbedaan-perbedaan itu. Kita tidak bisa memaksakan pemahaman kita kepada orang lain harus seperti pemahaman kita, sehingga yang perlu kita tumbuhkan adalah rasa saling menghargai, saling menghormati, toleransi, dan lain-lain sebagainya. Karena kalau kita itu punya keinginan agar semua orang Islam itu sama dengan pemahaman kita, itu sepertinya hal yang sangat mustahil, karena itu juga sudah menjadi sunatullah yang nantinya kita akan dipertanggungjawabkan ataupun akan diadili di akhirat. Mana yang benar, mana yang salah, atau yang lainnya tentunya, sehingga kita disuruh oleh Allah fastabiqul khairat, yaitu ya kita itu diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Maka untuk itu mari kita berusaha untuk berbuat baik sesuai dengan pemahaman kita, wawasan kita, dan kita tetap harus menjaga jangan sampai kita itu merasa paling benar, paling lurus, sehingga mencela yang lain. Karena kalau kita demikian, berarti kita salah di hadapan Allah. Bukankah di dalam Al-Quran juga dijelaskan ada kalimat lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku ya agamaku. Yang ayat itu bisa kita ambil pengertian
bahwa kita harus menghormati keyakinan, pemahaman orang lain yang beda keyakinan atau agama saja kita disuruh menghormati. Tentunya logikanya, apalagi kalau kita itu satu agama, satu Tuhan, satu kitab, satu nabi, hanya ada beberapa hal yang mungkin beda pemahaman atau penafsiran yang jelas kitabnya, Rasulnya dan Allahnya insya Allah sama. Maka dengan kita itu belajar arif dan bijaksana seperti itu, mudah-mudahan itu menjadi salah satu dakwah kita kepada saudara kita yang lain atau orang-orang yang belum memeluk agama Islam, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk dakwah kepada orang yang sudah masuk Islam tapi belum menjalankan syariat agama dengan benar, juga diperintahkan untuk